Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Kali ini di Media Center Wiataguna Bandung telah hadir narasumber salah dua orang staf dari Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang. Sebelumnya silakan diperkenalkan nama Bapak, pekerjaannya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mas Agus. Nama saya Syadian Indra. Saya adalah salah satu staf daripada seksi rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Sensorik Wiataguna Bandung. Untuk narasumber selanjutnya silakan Pak. Selamat pagi Mas Agus, nama saya Diki Ardiansyah, fungsional bekerja sosial di Balai Rehabilitasi Wiataguna Bandung. Baik Sobat Atensi, itulah sekilas perkenalan dari dua orang narasumber yang telah hadir di Media Center Wiataguna Bandung. Kemudian sebelum kita masuk ke tema talkshow, mungkin bisa dijelaskan tupoksi Bapak itu di Balai Wiataguna seperti apa? Oke, terima kasih. Untuk saya yang mempunyai jabatan sebagai Pengurus dan Pelayanan Sosial, itu salah satunya adalah mempersiapkan alat ataupun sarana untuk pelaksanaan pelayanan daripada layanan rehabilitasi sosial. Untuk Pak Deki, tugas dan fungsinya sebagai staf di Fungsional bekerja sosial, salah satunya penerima manfaat, komunikasi dan sebagainya. Baik, Pak Dian sama Pak Deki, tema kali ini adalah kreasi atensi penunjang SKA melalui budidaya ikan koi. Nah, kita ke Pak Dian dulu. Pak, awal mula tercetusnya untuk kreasi atensi budidaya ikan koi itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mas Agus. Awalnya berawal daripada kita melihat daripada perkembangan kedepannya ikan koi sendiri, ya kan? Karena ikan koi kalau misalkan sudah ada hasil itu akan membuat kita meningkatkan perekonomian, ya, khususnya bagi mereka yang disabilitas sensorik netra. Ini sesuai dengan keinginan daripada Bu Menteri yang bahasanya menginstruksikan untuk seluruh UPT, baik itu UPT disabilitas maupun UPT yang ada di kementerian sosial untuk lebih meningkatkan atau pemberdayaan perekonomian bagi mereka yang menjalani rehabilitasi atau melakukan pelayanan rehabilitasi di balainya Kementerian Sosial. Untuk kedepannya, apakah ini akan diimplementasikan sebagai pelatihan memang yang wajib dilaksanakan di Balai Wiataguna Bandung? Oke, jadi untuk kedepannya kita akan lebih istilahnya ini hal baru ya, khususnya bagi Wiataguna dan juga mungkin balai UPT yang lain. Ini akan kita implementasikan untuk diberikan kepada mereka penerima layanan yang nantinya akan ada di dalam yang akan ditangani oleh Wiataguna yang ada di dalam lingkungan balai atau panti. Nah, untuk pelatihannya itu sendiri, apakah memang khusus untuk netra atau disabilitas lain? Nah, begini, karena kita objek garapannya adalah disabilitas netra, jadi kita fokuskan untuk yang di Wiataguna itu adalah mereka yang mengalami disabilitas sensorik netra. Tidak menutup kemungkinan juga ini juga bisa diterapkan kepada layanan atau UPT yang lain. Termasuk juga mungkin untuk UPT yang mengalami gangguan kejiwaan bisa juga diterapkan pada mereka, ya, asalkan mereka harus mendapatkan pelatihan dulu yang nantinya akan diberikan oleh instruktur yang mungkin akan dilatih atau mendatangkan dari luar untuk memberikan pelatihan supaya lebih maksimal. Baik, penjelasannya Sobat Atensi dari narasumber kita memang
ada rinci ya bahwa Wirtaguna akan melakukan inovasi khususnya ya di kreasi untuk kreasi atensi sebagai penunjang SKA, yaitu budidaya ternak pembiakan ikan koi. Nah, kita beralih ke Pak Deki. Kita berbicara tentang teknis di lapangan, Pak Deki. Apakah Balai Wirtaguna sudah menyiapkan instrukturnya atau mungkin Pak Deki yang nanti kedepannya akan menjadi instruktur melaksanakan pelatihan budidaya ikan koi itu sendiri? Untuk Wirtaguna, alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan para pemudi di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan yang di Bandung juga kita sudah sering kesana ya Pak Dian, ya. Dan mereka siap membantu. Mereka siap membantu baik dari menjadi pemateri ataupun ada salah satu importir yang siap membantu, secara materi juga. Jadi insya Allah untuk teman-teman pemudi koi, karena moto mereka dan moto kita itu adalah persaudaraan. Jadi mereka siap membantu, apalagi disabilitas yang memang berperan untuk melakukan budidaya. Karena peranan disabilitas dalam budidaya ikan koi sangat berperan. Karena ikan koi tidak ada matinya. Ikan koi dari tahun awalnya dari Jepang sampai sekarang itu ikan koi tetap nomor 1 dibandingkan ikan yang lain. Baik Pak, Pak Deki berbicara tentang inovasi, mungkin ini sebuah inovasi baru mungkin ya Pak ya, yang dilaksanakan di Balai tentang budidaya ikan koi. Berbicara tentang inovasi tidak lepas dengan sebuah output yang nantinya akan dikeluarkan. Nah, output Pak Deki mungkin sebagai instruktur atau yang mengelola budidaya ikan koi itu, outputnya seperti apa untuk pemanfaatan penerima pelayanan itu sendiri, Pak? Outputnya sendiri untuk kemajuan ekonomi mereka, jadi perkembangan ekonomi mereka, pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan satu sisi perekonomian aja, banyak sisi-sisi yang lain. Salah satunya budidaya ikan koi, karena kalau kita menguasai budidaya ikan koi, ikan apapun kita bisa budidayakan. Karena yang intinya dari ikan koi adalah proses nitrifikasi dari amoniak itu menjadi nitrat gitu. Nah, proses itu adalah perlu pembelajaran dan mekanisme chamber sendiri seperti apa. Nah, pembelajarannya itu, dan akhirnya mereka insya Allah bisa buka ikan yang lain gitu, tidak hanya koi. Implementasinya ketika penerima pelayanan itu sudah melaksanakan proses pembelajaran budidaya ikan koi itu seperti apa Pak nanti ketika mereka sudah selesai melaksanakan kegiatan? Mereka akan mendapatkan bantuan atensi berupa tempat pembibitan ya Pak, pembibitan dan serta alat-alatnya, dan mereka akan satu bisa dijual oleh mereka langsung karena mereka diajarkan marketingnya juga, dibuka linknya juga. Yang kedua, mereka bisa menjual langsung ke SKA juga ya Pak Dian. Jadi ada dua cara marketing. Pertama, mereka bisa menjual langsung karena mereka juga diajarkan marketingnya dan dibuka peluang usahanya seperti apa koi itu di Bandung, khususnya di Bandung. Nah, baru mereka juga bisa jual ke SKA. Baik, kita ke Pak Dian. Pak, ini ada yang menarik mengenai setelah selesai melaksanakan pembelajaran budidaya ikan koi akan diberikan bantuan. Nah, seperti apa Pak ini kriterianya? Mungkin kan yang jelas budidaya ikan koi itu mungkin ya orang tahu harus punya lahan yang efektif dan efisien. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Oke, ya, kita sudah dari awal kita sudah menyiapkan fasilitas ya, terutama untuk kolam display. Dan nanti kita juga akan membangun kolam pemijahan. Nah, di situ nanti kita akan mendapat atau akan membeli ikan koi yang satu jantan 4 betina ya, begitu. Di situ nanti kita akan satu betina 4 jantan. Dan di situ nanti kita akan belajar tentang cara pemberdayaan. Dan nanti setelah mereka mendapat tahu cara pemberdayaannya, nanti bisa diterapkan kepada mereka
X atau yang sudah menerima layanan di Wiataguna untuk diterapkan di rumah. Karena dengan kolam yang ada 2 jenis kolam mungkin ya yang akan kita manfaatkan terapkan di Wiataguna, yaitu kolam dengan sistem terpal maupun kolam dengan sistem pakai apa itu? Pakai fiber. Nah, kita kemarin juga sudah survei, bahasanya andai kata ini nanti diterapkan di mereka yang sudah menerima layanan, mereka adalah yang sistem terpal mungkin ya, yang agak murah dari sisi biayanya. Nah, nanti mereka akan mendapatkan anakan daripada indukan itu ya. Bibitnya itu nanti akan kita berikan kepada mereka yang sudah mendapatkan pelatihan tentang budidaya ikan koi. Nanti mereka akan kembangkan di rumah masing-masing. Kalau misalnya dari yang mengikuti program budidaya ikan koi di Wiataguna Bandung itu tidak mempunyai lahan, nah ini seperti apa Pak? Apakah nanti akan dicarikan atau dibukakan? Ini bagus. Jadi kami itu bantuan untuk teman-teman itu disabilitas dengan satu kolam orchid. Kolam orchid itu terpal yang impor dari Jepang. Jadi dia bisa dilipat dan sangat mudah pemasangannya. Jadi mereka tidak perlu lahan luas, cuman diameter 2 meter karena bentuknya bulat kan. Cuman diameter 2 meter itu udah cukup untuk taruhlah ikan yang kita kasih itu sekitar 100 sampai 200 ekor. Itu udah cukup untuk pembesaran di ukuran 25 cm sampai 30 cm. Jadi mereka udah dikasihkan kolam yang portable gitu kan. Oh, berarti lebih disimpelkan mungkin ya pembuatan kolamnya itu sendiri mungkin ya Pak Deki ya. Nah, kita ke Pak Deki lagi Pak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sentra kreasi itu ya merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional yang juga menjadi media promosi bagi penerima pelayanan di sebuah kawasan. Mungkin nanti Pak Deki keterlibatan dari SKA-nya itu dari budidaya ikan koi itu seperti apa Pak programnya? Kalau saya kebetulan emang pelaku dan penghobi ikan koi, dan di sini itu saya sebagai kita tim, Nadian, Pak Lulu, Pak Jumat, kita tim. Dan ada 4 orang tim yang mengelolanya nanti ya Pak ya? Dan saya salah satu instruktur juga, Pak Dian juga insya Allah nanti jadi instruktur juga. Karena di koi itu satu, mereka harus menguasai air, intinya pH, TDS dan proses amoniak itu harus menguasai. Dan kebetulan Pak Dian kan sering dibawa main untuk ke farm koi di Jawa Barat, dan alhamdulillah dia udah tahu tentang bagaimana cara mengukur pH, TDS ikan yang baik, jenis-jenis ikan udah mulai tahu chamber itu kayak gimana. Karena Pak Dian akan jadi instruktur, Pak Lulu pun jadi instruktur, jadi Wiataguna lah, teman-teman Wiataguna yang jadi instruktur gitu. Tapi dibantu oleh teman-teman penghobi lain gitu. Pak Dian, kita kembali ke Pak Dian lagi. Persiapannya sudah berapa persen nih Pak untuk kegiatan kreasi atensi ini di budidaya ikan koi? Kalau dilihat secara kasat mata, secara fisik ya, kita juga kolam sudah ada display ya, sekitar 50%-an ya. Tinggal kita mempersiapkan untuk kolam pemijahan dan karantina gitu ya. Itu tinggal 50% lagi. Kalau misalkan ya paling enggak sebelum atau sesudah lebaran lah itu bisa direalisasikan ya Pak ya. Dan juga kita juga sedang menyusun modul dan juga silabus ya untuk pembelajaran bagi teman-teman yang nantinya akan berkecimpung atau konsentrasi atau ingin mengetahui tentang budidaya ikan. Nah, jadi kita tidak hanya khusus ikan koi, tapi nanti juga akan kita berkembang menjadi jenis-jenis ikan tawar mungkin ya Pak ya, ikan konsumsi mungkin ya. Itu mungkin seperti itu. Nah, jadi tapi kita untuk saat ini kita fokus ke ikan koi. Karena apa? Karena kita lihat dari pasarnya, pasar kedepannya, ya kan? Apalagi tadi juga sudah dijelaskan oleh tim Pak Teki bahwasanya kita sudah membuat link. Nah, link itu yang akan membesarkan produk daripada kreasi atensi budidaya ikan koi sesuai dengan keinginan Bu Menteri,
bahwasanya itu nanti akan meningkatkan perekonomian daripada, mohon maaf, teman-teman disabilitas netra. Baik, kalian berbicara tentang inovasi atau perubahan tidak terlepas dari sebuah anggaran. Nah, ini kan zamannya transparansi, nih. Kita tidak berbicara nominal. Anggarannya yang disiapkan itu bersumber dari Kementerian Sosial atau memang ada bantuan dari masyarakat. Ya. Ada untuk secara fasilitas sarananya itu dari kitanya, harusnya termasuk juga kolam tadi display, terus kolam pernikahan, kolam karantina itu dari kita. Nah, ini nanti ada kontribusi daripada pecinta koi. Ini juga sudah dijelaskan bahwasanya nanti ada beberapa pecinta koi yang memberikan ikan koinya itu untuk wiataguna. Wiataguna berarti kita juga membangun jejaring dengan Ya, komunitas betul. mungkin Ya, apa ya? Ya, siapa tahu kedepannya kita juga mempunyai produk, istilahnya punya labeling yang bisa nanti kita patenkan untuk kita jual. Jadi wiataguna selain ekonomi daripada teman-teman disabilitas netra meningkat, wiataguna pun juga nanti akan harum namanya. Betul Pak. Ya, inovasi yang sudah dikembangkan di Wiataguna itu kan sudah banyak ya, Ya. mungkin kita tinggal pemanfaatannya bagi penerima pelayanan. Pak Deki, ada yang menarik nih. Kali lagi mungkin Pak Deki bisa meyakinkan kepada penerima pelayanan yang akan belajar budidaya ikan koi, teknisnya seperti apa dari budidayanya maupun pembesarannya, pemberian pakannya supaya ada pemahaman awal dulu. Untuk ikan budidaya ikan koi adalah ikan yang sangat relatif harganya tidak bisa terukur. Artinya kecil 1 cm dia bisa 10 juta, tapi bisa juga 100.000 gitu kan. Nah, jadi peluang bisnisnya sangat besar, peluang usahanya sangat besar. Jadi teman-teman disabilitas jangan takut mencoba untuk budidaya ikan koi, untuk membesarkan ikan koi, karena ikan koi sendiri itu bukan dengan makan. Saat membudidaya tetap dengan sentuhan tangan. Karena untuk membedakan antara jantan dan betina itu dibedakannya dengan sentuhan tangan. Jadi jantan itu pasti ada pasir dalam bagian mukanya. Seperti khasnya manusia. Kalau jantan itu lebih kasar kan mukanya, betina itu lebih halus. Nah, betina itu lebih halus dan body pun beda antara torpedo dan tidak gitu. Nanti ada pelajarannya dan modulnya kita langsung aplikasi praktek sama teman-teman membedakan jantan dan betina dan membedakan sakit atau tidaknya ikan itu dengan perawahan. Jadi teman-teman disabilitas netra sangat mungkin, dan perawatannya nggak susah. Sebenarnya yang susah itu membentuk air itu natur, membentuk air itu sehat. Air yang sehat itu yang gimana gitu, pH-nya berapa sih, TDS-nya berapa sih, kadar amoniak yang harus dinitrifikasinya berapa, nanti kita ukur di pelatihan. Jadi ada alatnya, tetap alat pengukur, dan kita bisa mengetahui air yang sehat itu seperti apa. Air yang jernih itu pasti sehat, tapi air yang jernih dengan proses filtrasi yang salah itu tidak sehat. Baik Sobat Atensi, itu perbincangan kami dengan narasumber 2 orang dari staf Balai Wiataguna Bandung. Jadi intinya Wiataguna akan mengembangkan sentra kreasi atensi di bidang budidaya ikan koi. Betul ya, ada ya. Yang jelas memang saya juga merasakan bahwa pekerjaan yang paling nyaman itu ketika hobi yang menghasilkan uang, Pak. Untuk yang terakhir, Pak Dian, mungkin ada pesan yang akan disampaikan berkaitan dengan SKA tentang budidaya ikan koi itu. Terima kasih, Agus. Jadi pesan kita tim ini ya, dari kita tim ikan koi, istilahnya dari Wiataguna adalah bersemangatlah untuk berusaha, tetaplah masa depan, karena kita itu langkah kita masih panjang, itu aja sih. Jadi jangan sampai kita bolehlah kita mengalami kesuraman atau jatuh di belakang kita, tapi kita harus tetap ke depan, karena kehidupan kita masih panjang, itu aja sih. Pak Deki, ada yang disampaikan? Untuk teman-teman disabilitas jangan takut mencoba, karena tidak hanya pijat, tidak hanya
pijit, tapi banyak peluang-peluang usaha lain untuk teman-teman. Asal kita berani mencoba dan berusaha untuk membuka pintu rezeki itu. Baik, Sobat Atensi, itulah perbincangan saya dengan narasumber berkaitan dengan kreasi atensi penunjang SKA melalui budidaya ikan koi. Nah, Kementerian Sosial ini kan melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sedang mengembangkan sentra kreasi atensi yang nanti intinya adalah menjadi media promosi bagi hasil karya penerima manfaat. Tetap kita ikuti media informasi broadcasting ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama saya Agus Bonel. Salam atensi.